Pemirsa, dalam rangka memperingati hari lahir ke-91 Gerakan Pemuda Ansor serta Hari Nelayan Nasional 2025, Satuan Khusus Banser Maritim atau Satsusnas Baritim menyelenggarakan Festival Maritim 2025 yang berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2025 di Rumah Apung Bangsering Underwater, Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Gerakan Pemuda Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna Maritim atau Baritim sebagai wujud komitmen organisasi dalam mendukung kedaulatan dan kemajuan sektor kelautan Indonesia. Festival tersebut mengangkat tema transformasi Indonesia dari negara kepulauan menjadi kekuatan maritim yang maju, mandiri, dan berdaya saing sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kepala Satsusnas Baritim Haji Ikhwan Arif menyampaikan bahwa acara ini menjadi wadah untuk mengapresiasi budaya dan pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kapasitas kader Banser Maritim di tingkat nasional. Melalui pelatihan Diklatsus Baritim, kader-kader muda Banser dari seluruh Indonesia dibekali pengetahuan strategis agar lebih peduli terhadap potensi kelautan dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional. Wajah baru Banser Maritim. Jadi nanti ketika ada kebutuhan sekecil apapun, Komandan, silahkan menghubungi pasukan Baritim di seluruh Indonesia. Kita akan secara ikhlas dan maksimal akan membantu pasukan Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Seandainya pun diajak bertempur, kita siap ya? Karena Banser itu tidak takut mati, hanya takut lapar. Saya juga mohon waktunya pada hari ini kepada Pak Asisten. Jadi Banser Maritim sesuai dengan perintah Ketua Umum tadi malam, kami akan selalu rutin berkumpul dan akan menciptakan salah satu adalah destinasi-destinasi wisata bahari di seluruh Indonesia. Jadi kami berharap Bapak Asisten ketika nanti kita undang bersedia dengan ikhlas untuk hadir. Saya tambah ikhlas. Yang kami hormati Bapak Kadis Pariwisata, beliau juga adalah kunci utama bagaimana Bangsering ini mendapatkan izin dan legalitas sampai termasuk keramba jaring apung yang ada di tengah, beliau yang memberikan rekomendasi sehingga tahun 2014 Ibu Susi menyetujui keramba jaring apung yang ada di tengah itu dibantukan ke Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Haji Muhammad Yanuarto Bramuda menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Satsusnas Baritim. Kegiatan ini sejalan dengan upaya Pemkab Banyuwangi dalam Festival Bangsering Underwater. Harapannya semangat seperti ini bisa menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Muhammad Puji Santoso turut memberikan dukungan dan menekankan bahwa pelestarian wilayah laut dan pesisir adalah tanggung jawab kolektif, termasuk Baritim sebagai mitra strategis. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Adin Jauharudin yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Festival Maritim tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam mengemban SDM maritim yang tangguh dan berkarakter. Hal ini merupakan langkah nyata Ansor dan Banser Maritim dalam memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia serta menjaga kelestarian laut untuk generasi masa depan. Kedepan tadi saya dijelaskan oleh sahabat Ikhwan bahwa tugas Baritim ini akan menjadi salah satu primadona yang mudah-mudahan akan disusul dengan sahabat-sahabat satuan-satuan yang lain, di mana tugas Baritim ini memiliki tadi 3 fungsi. Yang pertama adalah bagian dari konsolidasi infrastruktur organisasi.
Maka nanti pasca Diklasus ini saya minta seluruh provinsi, cabang-cabang Ansor, PAC yang berada di garis pinggir pantai itu harus punya satuan maritim daerahnya masing-masing. Dan dari sinilah kemudian dimulai transformasi Badan Ansor Banser Maritim Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sahabat-sahabat sekalian, bahwa satuan-satuan dalam Banser ini adalah satuan yang sifatnya serbaguna dan serba bisa. Oleh karena itu, definisi maritim bukan hanya kemudian kegiatan organisasi yang tanpa ada peran kita dalam soal sosial maupun ekonomi, tapi ini menjadi peran dari hulu sampai hilir, baik wilayah pantai, wilayah pesisir maupun wilayah maritiman secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang pertama adalah tadi konsolidasi organisasi. Yang kedua, urusan perekonomian nelayan, maka ke depan dengan bangga kita harapkan seluruh kader-kader muda, nelayan-nelayan apalagi Nahdlatul Ulama, ini bisa menjadi bagian dari satuan-satuan maritim di daerahnya masing-masing. Nah, tugas maritim adalah mendesain dari hulu sampai hilir, lalu terlibat ansornya yang mendesain, kemudian maritim sebagai operator dari pelaksanaan proyek kerja-kerja ekonomi nelayan. Mungkin satu waktu ada yang tugasnya menangkap ikan, itu adalah anak-anak muda nelayan-nelayan NU. Lalu satu waktu lagi tugasnya ada yang mengelola di tengah, membuka restoran-restoran, kemudian pasar-pasar kecil-kecil, sehingga penampungan ikan dari para nelayan itu dikelola oleh para kader-kader Ansor melalui deretan rumah makan dan seterusnya. Sebagai penutup acara, dilakukan kegiatan konservasi berupa pelepasan 10.000 bibit ikan kerapu, tuki, serta penanaman terumbu karang. Selama 3 hari pelaksanaan, Festival Maritim 2025 menghadirkan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan Diklatsus Maritim yang diisi oleh narasumber dari berbagai lembaga strategis, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polairut, Basarnas, hingga akademisi maritim. Materi yang diberikan mencakup wawasan ke-NU-an, konservasi laut, potensi ekonomi pesisir, hingga teknik operasi intelijen dan manuver kapal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sahabat Arfi Rizaldi yang kami hormati, Forum